Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Guru Agung Pengarsa Abah Awas Qaddasallahu sirrah beserta pengarsa Umi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mukadimah, saya ikut kepada dua kiai terdahulu. Sebelum menikah tahun sekitar 2004, sekarang 2025. Saya sebelum menikah tahun 2004 ikut manakib di rumah pengarsa Abah yang sekarang sudah dirobohkan, tidak ada, di pinggir kolam Abah Jagat. Bapak Ibu kalau ke Sinarasa ada kolam Abah Jagat yang besar, itu sebelah sananya dulu pernah dijadikan buat lomba panjat pinang. Di situ dulu sering manakib. Saya pada asar sampai di situ dengan para ustadz yang lain. Di jam itu masih Abah Anom 2004 kan? Abah Anom 2011 wafatnya. Kesana kemari pengarsa Abah berkisah. Nah, sudah terdengar sholawat mau adzan maghrib, Abah berdiri mau menuju ke sajadah. Pas berdiri, saya juga ikut berdiri. Abah menoleh pakai bahasa Sunda. Cep, rahasia diajar toreket mangan hiji. Paham semuanya? Cep, cep itu panggilan kalau di Sunda orang tua ke anak lah. Cep, rahasia belajar torikot itu hanya satu. Saya otomatis bertanya langsung, nah Pak, belum Abah kan, belum masih Bapak. Apa Bapak? Pengarsa Abah menjawab sambil senyum simpul dalam tapi panjang, sabar. Rahasia belajar torikot hanya satu, sabar. Oh, saya teh begitu. Oh, sudah saja. Abah nginamin. Bayangkan tahun 2004, sekarang 2025, berapa tahun? 21 tahun. Kita nyecem, Pak, masih ingat. Tadi Pak Kiai Kusyairi sudah membahas tabaruk fadlul syuhur Kiai Akbar dengan ilmunya. Kalau saya karena kurang ilmu, Pak, jadi saya selalu pasang fondasi di khidmat ilmiah itu dari sabda Abah, embrionya, binihna, yang dikembangkan. Karena kalam pengarsa Abah, sabda pengarsa Abah itu akan beragam orang menafsirkan, mengembangkan. Sekarang para wakil talqin dan kita semua yang hadir mendengar satu kalam pengarsa Abah itu beda-beda menjelaskan. Silahkan. Kumaha wadahna, itu kalam Abah seperti air yang mendengar wadah. Kalau wadahnya botol kerat tinding, ya segede botol kerat tinding. Kalau wadahnya segede muk, wadahnya lebih besar segede galon, maka bisa menampung air sebanyak lebih besar lagi. Syekh Mursid. Baik, mari kita kembangkan. Satu, pegang dulu ini. Jadi rahasia bertorekat satu, yaitu sabar. Satu. Saya tambah lagi dengan kalam pengarsa Abah Anom lewat pengarsa Abah Awas. Di kampus Nurul Ulum, di kampus Latifah Suryalaya, di Masjid Nurul Ulum, malam tabaruk Miftah Sudur, pengarsa Abah menyampaikan kalam Abah Anom. Datang pengarsa Abah ke madrasah, duduk. Abah Anom begini, ayat 2
ahli hikmah tadi di Bandung ditalkin kata Abah Anom ke bangsa Abah ayah ulama duaan ahli hikmah di Bandung ditalkin mohon kata Abah aus Abah Anom demo Abah Anom begini cager kurang gak bisa kata Abah Anom gak bawas pura-pura motong tangan diludahi cager kurang gak bisa tapi tidak sampai di situ saya artikan dulu yang barusan ya Abah Anom cager sembuh gue juga bisa kata Abah Anom dilanjutkan pakai bahasa Sunda tapi Abah mah rek nyageurkeun hatena we sabab lamun leungeunna cager hatena geuring lamun leungeunna geus cager hatena geuring bisi dipake nanda tangan untuk para ruguh. Saya artikan ya Abah mah mau menyembuhkan hatinya saja karena nanti kalau tangannya sembuh hatinya sakit bisa dipakai nanda tangan yang tidak karuan. Nah, ini dua ini kita kembangkan. Jadi apa itu thariqah, apa itu hikmah? Kan tadi hikmah itu ulama ahli hikmah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau ada orang berbicara thariqah teh sarua sih jeung hikmah, boleh silakan. Tapi menurut saya tidak sama, cuma sedikit ada kemiripan. Maka mari indikatornya kita lacak. Istilah Pak Rektor kita di breakdown. Waduh, punten nyuwunkeun berkah nanti Pak Rektor. Karena Pak Rektor kita ini cerdas sekali Bapak Ibu ya. Dan memang menurut analisa ahli biologi, kalau orang pendek itu pinter-pinter ya. Punten Pak Rektor, tidak untuk naik gaji, tidak. Orang pendek itu pinter-pinter karena kepala dengan hatinya dekat. Gitu. Alhamdulillah. Tapi kalau penelitian yang lain, orang pendek itu ada juga yang pinter itu kata orang Sunda bokian, orang pendek teh bokian, boki ilmu. Yang lain-lain di belakang layar aja. Pertama kaki nur datang bagian di belakang layar. Baik Bapak Ibu, kita berbagi waktu ya. Hikmah itu tentu ini sepengetahuan saya, berbeda dengan yang ahlinya. Istilah saya, beda kepala, beda pendapat, terjadi masalah. Mun aya kakurangan sok atau tambahan. Ini hanya memberikan penjelasan wawasan. Hikmah dengan thariqah itu beda, Pak. Hikmah diberi aurad, thariqah juga diberi aurad. Hikmah dapat ijazah, di thariqah juga dapat ijazah. Apa yang berbeda? Kalau ijazah di hikmah hanya urusan dunia saja, sampai di dunia, tidak terbawa ke akhirat. Beda dengan ijazah talqin di thariqah yang sudah kita dapatkan kalimat talqin la ilaha illallah, bukan hanya untuk dunia tapi menyelamatkan ruh yang tadi dibahas oleh Ki Kusyairi. Sami itu saya dengar langsung dari penguasa Abah, Allah menciptakan ruh untuk kekal. Allah menciptakan ruh untuk kekal, tidak hilang. Kalau jasad betul hilang. Nah, ruh yang kekal ini kalau tidak selamat dari sekarang, kalau tidak ada yang menunjukkan jalan pulang kepada Allah, mau bagaimana di sana? Untung periode 38 sekarang ada istilah talqin bisa diselamatkan nyawa yang sudah kalap. Ada apa itu kisah talqin badan nyata. Ibu mertua saya 2:30 pagi tara-tara tisasari, kata orang Sunda apa tuh tara-tara tisasari? Tidak biasanya sudah duduk di sajadah dan sedang nangis 2:30 pagi. Duh, kenapa ya Mimi di hati saya? Saya tidak berani bertanya. Pas beres sholat subuh hari itu manakib di Sinarasa. Saya dari Cikoranyi, dari rumah kan ke Sinarasa dekat 15 menit. Cek, Mimi mimpi tadi malam, mimpi kakak Mimi kan sudah meninggal ya. Kakak Mimi itu sedang dibakar.
dan teriak-teriak, Mimin, mertua saya, ibu mertua saya, Min, tolong, sedang dibakar. Dulu kakaknya ibu mertua saya meninggalnya, ada yang membunuh, Pak, ada yang nusuk. Kata ibu mertua saya, Cep, Mimi harus bagaimana? Mimi sekarang berangkat ke Sinarsa, talkin, niat untuk kakak, mohon, ya berangkatlah, talkin, besok pulang, tok cer Pak Haji Kultur, malamnya langsung mimpi lagi. Besoknya, sebelum saya lanjutkan, ketika dalam kondisi tadi mimpi dibakar, itu keadaan tubuh kakaknya ibu mertua saya dalam keadaan hangus, dalam keadaan compang-camping, dalam keadaan sengsara. Tapi setelah menerima talqin badal, malamnya langsung mimpi lagi. Apa yang terjadi di mimpi itu? Kata Mimi besoknya, Cep, alhamdulillah Mimi langsung mimpi ketemu lagi kakak. Bagaimana Mi? Alhamdulillah kakak Mimi pakai baju batik, pakai celana hitam, bersih bercahaya, dan mengucapkan begini ke Mimi, katanya, Min, nuhun ya Min. Setelah talqin badal, bukan main-main. Balik kembali atas. Tuh, ijazah dalam thariqah ini sangat serius, tidak bisa main-main, ya Bapak Ibu yang saya muliakan. Tapi saya karena murid bukan mursid, suka ada buruk hati, jelek hati Pak Kinur. Kalau Pak Jokowi meninggal, boleh nggak ditalqin badal ya? Itu mah jangan goreng hati, asa Korea. Aduh dah, itu jadi ngomong ya Pak Haji Kultur, ini ditahan edan saya ini. Baik Bapak Ibu. Yang kedua, dalam hikmah itu, ketika seseorang datang ke ulama ahli hikmah meminta ijazah aurat hikmah, untuk apa tujuannya? Saya simpulkan, hanya untuk urusan dunia saja. Apakah mau pinter ngaji, mau pinter ceramah, mau berwibawa seperti Kiai Syamsul Bahri? Oh, langsung nyambung, langsung begini gitu. Mau banyak duit, mau laku usaha. Gitu Bapak Ibu. Ini saya analisa, saya breakdown istilah Pak Rektor kita, diindikatorkan supaya paham. Tetapi di jalur thariqah, kita datang ke Syekh Mursyid Pengarsa Abawas, menerima aurat talqin zikir, tujuannya bukan untuk urusan dunia saja. Wabil khusus di thariqah itu untuk mensolehkan diri, untuk taat kepada Allah, setaat-taat, sesobar-sobar. Maka tadi Abah mengatakan, rahasia di thariqat mah satu, Cep, sabar. Mari kita ikuti. Mengikuti Abah Aos, kalau tidak sabar, bubar Pak. Jangan ditanya, betul? Jangan itu. Nanti ada yang jawab, betul, tidak. Ini ngomong untuk diri Daniel. Oh begitu, iya. Oke, kita lanjutkan. Di dalam mengamalkan aurat hikmah, kita memaksa Allah untuk mengkabulkan hajat. Ya ini mah contoh anekdot aja. Mengamalkan apa? Ya Razak. Bebeletukan eta huruf of. Ya Razak, ya Razak, ya Razak. Pemberi rezeki. Ya Allah datangkan ya Razak, ya Razak, beletuk. Supaya ini terwujud. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, guru kita para sahabat mengatakan, menginginkan milik orang lain, menyiksa diri dan memperkosa Allah. Kalau di thariqah mah menerima, tidak memaksa. Kalau usaha diberi maju, alhamdulillah, diberi mundur juga, alhamdulillah. Itu orang khusus yang dijelaskan para sahabat oleh Kiai Kusairi. Orang khusus mah dimajukan, oke, dimundurkan, diberi sehat, alhamdulillah, diberi sakit juga, alhamdulillah. Orang khusus. Kalau orang umum, apalagi manusia binatang, maunya kalau usaha maju. So, sabeakna napas tah. Orang umum
umum atau manusia binatang, maka kalau usaha tidak mau mundur. Orang umum atau manusia binatang kalau badan maunya terus sehat, tidak mau sakit, itu orang umum atau orang manusia binatang. Karena Pak Haji kultur sudah jadi manusia khusus, sehatnya disyukuri, sakitnya juga disyukuri. Kalau tidak menerima sama dengan tidak mau diatur Allah. Ya Allah, kok saya gini terus sih? Sakit? Ya Allah, sembuhkan atuh ya Allah. Itu dalamnya mendikte Allah. Dalam-dalamnya rasanya mendikte Allah. Bersyukurlah Pak Haji Kultur sudah jadi murid kesayangan guru mursyid, menjadi percontohan kita, senantiasa diberkahi dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Sakit kan ada 3 kata Syablu Qadir. Maridul uqubat, maridul kifarat, maridul darajat. Ada sakit karena akibat, akibat ulah sendiri. Ibu-ibu beli bakso, kecapnya, sausnya, cengeknya, cukanya, pas makan, siang ini mak, besoknya, ya Allah, tolong telepon Kinur. Kenapa? Ini kenapa? Jangan-jangan ada yang nyantet. Oh, makan cengek lo bateing. Kudu kaki Nur eta. Ulah sendiri itu. Mari dulu kubat. Nah, obatnya air sirah. Nah, bener. Ini wali hikmah dilawan. Yang kedua ada maridul kifarat. Sakit diberikan Allah untuk membersihkan dosa. Nah, kita ya rumaosnya ulama sanes nabi, sanes wali, banyak kesalahan yang kadang banyak dilupakan. Sedikit saja Pak, ibu-ibu bisa angkal. Puntennya ibu-ibu. Kita sudah duduk duluan di tempat manakib, pada datang ibu-ibu yang lain, terlihat bedaknya tebal sebelah. Komentar di hati, tidak ngomong mah, tapi komentar. Pakai bedak gitu-gitu amat, itu dosa. Hati-hati itu, rasa itu harus diem, jangan. Nah, jadi apa saja penyakit yang dihadirkan Allah kepada kita, semoga paling tidak yang kedua kita terima. Ya Allah, aku terima dengan senang hati untuk membersihkan dosa-dosa. Alhamdulillah. Yang ketiga lebih keren, maridul darajat. Maridul darajat itu Allah berikan penyakit, apa saja penyakitnya, ternyata rahasianya menaikkan derajat. Derajat apa? Ya, kita sendiri yang tahu. Contoh gini, jangan jauh-jauh. Saya ini bantangul, kata orang Sunda. Sombong, keras kepala. Supaya tunduk keras kepalanya, diberikan penyakit apa saja. Yang tadinya keras kepala, sombong, jadi tawadu, sekarang sudah dikasih penyakit, jadi kalem, jadi penyabar, itu naik derajatnya. Alhamdulillah. Udah cukup, ngerti ya semuanya? Sudah selesai? Nah, sedikit lagi, nanti Pak Rektor kita menyimpulkan. Hadirin yang saya muliakan, ya, jadi di jalur hikmah kalau tidak dibimbing oleh Syekh Mursyid, maksa ke Allah ingin diwujudkan semua hajat-hajat. Kalau di dalam thariqah kita menerima, mau diapakan oleh Allah, mau di mana saja posisinya, mangga. Maka etika seorang murid terhadap Syekh Mursyid itu seperti mayit kepada yang memandikan. Mayit kepada yang memandikan. Ulah baha. Para wakil talqin ini tidak ada yang mau, tidak ada yang mengusulkan jadi wakil talqin, tidak ada. Diangkat. Mursyid lebih tahu rahasianya ada apa mengangkat beliau. Coba Pak, saya bertemu Ki Nur tuh di Sinarasa awal-awal saha cinta teh jelema teh. Nih ya, kan Ki Nur mah gaya Bogor. Nur, anjir cek aing teh aski. Maaf ya Pak Haji, saya mah gayanya begini. Menghibur Pak Haji. Nah, ngobrol, wah, saya mah alhamdulillah luar biasa cek saya teh kan
beliau ini itikafnya rajin, baca Qur'annya rajin. Tidak lama diangkat wakil. Punten Pak, dilenyepan ku saya teh. Apa sih rahasia Ki Nur diangkat wakil talqin? Ternyata melalui tangan Ki Nur, pengusaha Abah menitipkan pintu-pintu talqin lewat beliau. Di Subang diantaranya nih ya, dari sekian banyak. Di Subang belanakan teh hese Pak, jelema ditalqin teh susah. Sulit saya diundang ke sana, Pak Rektor sering ke sana. Tapi ketika datang Ki Nur pakai banner pengobatan gratis bersama Ki Haji Muhammad Nur. Padahal mah bensin teh gratis ya teh. Kudu ngarti we mengenang Ki Nur teh. Jadi promosikan ke saya, tadi promosikan udah geus laris ya mah. Ngan dipromosikan leuwih gitu. Subhanallah Pak, Ibu, ketika dipasang itu orang yang tidak pernah nginjek acan kakinya ke rumah Pak Haji siapa? Dokter itu siapa Pak? Pitoyo. Dokter Pitoyo, padahal dokter dia juga. Dokter beda, dokter itu jangan dokter iya. Iya itu dokter, iya dokter. Cuma beda keahlian. Orang datang. Ya, ayo satruk minggu betung, wah segala. Itulah Syekh Mursyid kirim ke Nur. Talqin heula kabeh beunang we. Alhamdulillah. Oke Syamsul Bahri apa ini ya? Ada. Kalau yang saya implong Ki Syamsul Bahri spesial janda. Nah, udah jangan dibahas di belakang layar gitu nanti ya, ambil ngopi. Bapak Ibu semua yang saya muliakan. Nah, kembali ke atas. Jadi kita ini wayahna sudah jadi manusia khusus ditetapkan oleh Syekh Mursyid, mari meningkatkan kesabaran. Baik, terakhir di jalur hikmah, ketika orang serius mengamalkan aurat yang tujuannya hanya urusan dunia saja, terkabulah. Misal suaranya jadi bagus, kalau artis jadi banyak yang undang ya, jual itu jual ini cepat, tetapi hatinya tidak terbina, akhlaknya tidak terbina, ibadahnya tidak terbina, nanti jadi Fir'aun Pak kita ini. Duit saya, rumah saya, apalagi sawah saya, kebun saya, Fir'aun itu. Wafatlah seseorang yang di jalur ini tanpa terbimbing oleh Syekh Mursyid, maka dia mendapatkan istidraj dari Allah. Disungkun itu namanya bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Misalkan datang gini dikasih, udah nih gua kasih, tapi lu jangan kesini lagi, minggat sono. Nah itu di istidraj ya. Tetapi ketika seseorang datang ke Syekh Mursyid minta talqin dzikir, dia dengan sabar mengamalkan amaliyah, duduk dari maghrib sampai isya. Kita dari jam 8.38 sampai sekarang masih duduk kan. Ini menyabarkan diri Pak, melatih pantat supaya diam, tenang, kesamak filma seperti ikan di dalam air. Itu ada lagunya kata Abria. Lagunya apa Pak Rektor lupa lagi. Kan di dalam kolamnya keluar batu lah dikeluarkan. Bapak yang saya muliakan, sabar melakukan amaliyah mursyid, dan punten ketika kita menyatakan diri bermursyid kepada sahabat aos, menerima talqin dzikir, wayahna kata orang Sunda, wayahe kata orang Jawa, kita wajib diujinya. Terima juga dengan kesabaran. Ketika ujian apapun yang datang, sabar. Apa itu sabar? Tarku syakwa inda nuzulil balwa li ghairillah la ilallah. Diam kalau ketika ada ujian datang, jangan curhat ke siapapun, apalagi ngoceh di medsos. La ilallah, tetapi boleh kalau mau curhat kepada Allah. Bagaimana Pak Ustaz curhat kepada Allah? Dikir itu curhat. Kata Abah, ai pasrah teh lain ngomong kieu, pasrah we, pasrah. Lain gitu. Ai pasrah teh ucapkeun la ilaha illallah. Yang memberi Allah, yang menyehatkan, yang mensakitkan
semua nah, ini pas la ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyak dikir, banyak sobar. Kurang dikir, kurang, tidak pernah dikir, tidak ada kesabaran. Naudzubillah min. Itu saja, semoga ada manfaatnya. Bahwa kalau dikembangkan masih banyak. Nanti semoga bulan depan dikesinikan lagi. Apa sih? Kita dengarkan karakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.